Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Delivia Putri Manzelina, Kerani Dewan Ambalan Raden Segoro Putri Bendorogung, yang beberapa menit ke depan akan menjadi pemateri mengenai poin pertama SKU Penegak Laksana, Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman. Beragama adalah suatu bentuk keyakinan manusia terhadap berbagai hal yang telah diajarkan oleh agama yang dianutnya. Beragama berarti meyakini secara bulat terhadap pokok-pokok ajaran dan keyakinan sebuah agama. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang mengaku beragama tanpa meyakini apa-apa yang telah ditetapkan oleh agama tersebut. Dalam agama Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman. Terdapat 6 pilar keyakinan atau rukun iman dalam ajaran Islam, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat Allah, 3. Iman kepada kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5. Iman kepada hari kiamat, dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Mengenai rukun iman ini tersebut, ada dalil yang mengatakan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, dan nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Rob dan Raja segala sesuatu. Dialah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan. Kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah, adalah hamba-hamba yang Allah muliakan. Adapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawatir dari nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi, setiap gerakan di langit dan di bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana. Sebagai pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla, maka wajib mengimani secara tafsil atau terperinci para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah, adapun yang belum disebutkan namanya, wajib mengimani mereka secara ijmal atau global. Nama-nama malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah seperti mengirim hujan dan memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, malaikat penjabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Yang kelima adalah malaikat Mukar yang bertugas menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur. Malaikat Nakir sama seperti malaikat Mukar, yaitu menanyai manusia yang di alam barzah. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, dan malaikat Atid bertugas sebagai pencatat amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang menjaga pintu neraka, dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang menjaga dan mengawasi pintu surga. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya, yang benar-benar merupakan kalam atau firman ucapannya. Ia adalah cahaya dan petunjuk. Apa yang dikandungnya adalah benar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah. Wajib beriman secara ijmal, kecuali yang telah disebutkan namanya oleh Allah. Maka wajib baginya mengimani secara tafsil, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran.
Selain wajib mengimani bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, wajib pula mengimani bahwa Allah telah mengucapkannya sebagaimana Dia telah mengucapkan seluruh kitab lain yang diturunkan. Wajib pula melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban serta menjauhi berbagai larangan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Hanya Al-Quranlah yang dijaga oleh Allah dari pergantian dan perubahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk yang berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kebijaksanaannya telah menetapkan bahwa Dia mengutus para Rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka. Maka wajib beriman kepada semua Rasul secara ijmal, sebagaimana wajib pula beriman secara tafsil kepada siapa di antara mereka yang disebutkan namanya oleh Allah, yaitu 25 di antara mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wajib pula beriman bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi selain mereka, yang jumlahnya tidak diketahui oleh selain Allah, dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka selain Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Wajib pula beriman bahwa Muhammad SAW adalah yang paling mulia dan penutup para nabi dan rasul. Risalahnya meliputi bangsa jin dan manusia, serta tidak ada nabi setelahnya. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada kebangkitan adalah keyakinan yang kuat tentang adanya akhirat. Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Allah mengampuni dosa mereka apapun selain syirik, jika Dia menghendaki. Pengertian al-bats atau kebangkitan menurut syar'i adalah dipulihkannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang berterbangan dalam keadaan hidup dan bersegera mendatangi penyeru. Kita memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah Ta'ala telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum menciptakan dan mengadakannya dengan kekuasaan dan kehendakannya, sesuai dengan apa yang telah diketahuinya itu. Allah telah menulisnya pula di dalam Lauh Mahfuz sebelum menciptakannya. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya adalah rukun Islam. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa pokok ibadah yang menjadi landasan fundamental agama. Beberapa pokok ibadah mendasar itu disebut dengan rukun Islam yang meliputi 5 pokok perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Kelima hal tersebut merupakan ciri ibadah seorang muslim yang membedakan dengan umat beragama lainnya. Kelima pokok ajaran yang terkandung dalam rukun Islam tersebut harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ketaatan seorang muslim dalam melaksanakan rukun Islam akan menggambarkan kadar cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mempelajari pokok-pokok ajaran tersebut merupakan awal dari upaya muslim dalam meningkatkan kualitas ibadah sehari-hari. Fondasi-fondasi ibadah tersebut merupakan perwujudan hamba Allah dalam mengimplementasikan penghambaannya kepada Allah. Rukun Islam itu sendiri terdiri daripada 5 perkara, yaitu 1. Mengucap 2 kalimat syahadat, 2. Menunaikan sholat 5 waktu, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Berpuasa pada bulan Ramadan, 5. Menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, dan merupakan asas dari dasar bagi rukun Islam lainnya. Syahadat merupakan ruh
inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Syahadat sering disebut dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat pertama, Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat pertama menunjukkan pengakuan tauhid. Artinya seorang muslim yang percaya Allah sebagai satu-satunya Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Jadi dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul atau utusan Allah. Kalimat kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah seperti yang disampaikan melalui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya meyakini hadis-hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sholat. Sholat berarti doa. Kata sholat sendiri dalam bahasa Arab berarti dari kata sholata. Dalam bahasa Arab, Suriah yaitu induk dari bahasa Timur Tengah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Arti pentingnya sholat dapat dinilai dari kenyataan bahwa merupakan kewajiban pertama, dan meskipun salat dan zakat sering disebut bersama-sama dalam Al-Quran, sholat senantiasa disebut lebih dahulu. Adapun dalil diperintahkannya sholat, ya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam Islam tidak ada hari tertentu dikhususkan untuk sholat atau berdoa, sebagaimana dalam agama Yahudi dan Kristen. Sholat atau berdoa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada sholat di waktu subuh atau fajar, sholat di tengah hari, zuhur, sholat di sore hari, asyar, sholat di matahari terbenam, maghrib, dan sholat sebelum pergi tidur yaitu isya. Yang ketiga adalah puasa. Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari atau fajar atau subuh hingga matahari terbenam atau maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Puasa memiliki fungsi dan manfaat yang membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, disiplin, sabar, jujur, peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Adapun dalil diperintahkannya berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya adalah zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan memberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. Adapun dalil diperintahkannya berzakat, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat di sini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan dikeluarkan
Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua adalah zakat mal atau harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah haji. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia, yang mampu material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim haji atau bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Adapun dalil diperintahkannya berhaji yaitu padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Pembahasan ini menjadi akhir dari materi kami. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.